Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Pahing ketemu Minggu Legi. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya satu persatu di sini. Ini berarti 18 ketemu 10, neptu weton jodohnya ketemu 28. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Sabtu ketemu Minggu bermakna melarat atau miskin. Ini artinya rumah tangga perjodohan ini aspek taraf hidupnya, ekonominya ini dianggap tidak baik. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya nanti insya Allah senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng, disebabkan ini ada dua kemungkinan mungkin karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga terjadi disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro utawa abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Tipe gedong ini bermakna aspek ekonominya ini bagus, murah sandang pangane aspek ekonominya ini bagus, berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasuda ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebuka tiup angin. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya biasanya yang bersangkutan ini hidupnya ini kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Nah, sering berpindah-pindah tempat di sini ada kalanya juga yang menyangkut tempat tinggalnya, terkadang juga yang menyangkut aspek pekerjaannya atau profesinya Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pandito mukti. Tipe pandito mukti ini bermakna yang bersangkutan ini sering merasa serba salah karena sering mendapat fitnah, sering dicaci maki, dikucilkan tetapi yang bersangkutan ini insya Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya ini tetap adem ayem tentrem insya Allah dan ini yang bersangkutan ini insya Allah diberi kekuatan kesabaran untuk melewati ini semua Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo ini biasanya yang bersangkutan ini mengalami pelemahan taraf hidupnya, artinya mengalami kemunduran, kemerosotan
dan sering menghadapi ujian cobaan juga, tetapi jika yang bersangkutan ini bisa sabar ya, kuat melewati ujian ini semua, tentu yang bersangkutan kedepannya akan bisa lebih baik ya. Biasanya satuan tipe topo itu seperti itu. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,9, ini bermakna sebagai tempat berlindung, artinya ini aspek sosialnya ini dianggap sangat bagus ya kalau didasarkan pada hasil perhitungan dibagi 9. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,9 bermakna sebagai tempat berlindung. Kemudian kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Minggu bermakna melarat atau miskin. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebu katiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandita mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan ya, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga berjodohan antara Sabtu Pahing ketemu Minggu Legi ini agak berat ke depannya, meskipun sebetulnya ya tergantung yang menjalaninya saja. Kalau prosentase kesuksesan rumah tangganya ini di kisaran 60% ke atas, ini ya insya Allah meskipun agak berat tetapi masih bisa diperbaiki ya insya Allah. Kemudian yang kedua ini water Senin Pon ketemu Jumat Pon, ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 13, Neptune jodohnya ketemu 24. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Ini artinya insya Allah rumah tangga berjodohan ini dibarengi adem ayem kehidupan rumah tangganya ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini ya terkadang bisa bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna kurang lebih sama, ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena ini ada 2 kemungkinan, mungkin karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa saja terjadi karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati ya, berarti kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit, ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak ya. Tetapi loro di sini terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wibowo, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah kehidupannya ini penuh kemuliaan, disegani dan dihormati banyak orang. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Kemuling,
Ini bermakna setelah menikah yang bersangkutan ini ya justru mengalami kemunduran, kemerosotan taraf hidupnya, aspek ekonominya semakin merosot, semakin menurun, dan ini semua lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu ya yang bersangkutan ini nanti mutlak harus bisa memperbaiki perilakunya sendiri, tentu saja jika menginginkan rumah tangganya bisa menjadi lebih baik ke depannya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pasti, ini bermakna insya Allah rumah tangganya ini nanti bisa rukun, adem, ayem, tentrem ya. Insya Allah tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,4, ini bermakna banyak menghadapi godaan. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning, dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Jumat, ya. Ini bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satira Wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pasti. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua. Ini tipe Loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Lumbung Kemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,4 bermakna banyak menghadapi godaan. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Bungkel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya berarti sama sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang ini tidak termasuk yang direkomendasikan disebabkan Senin Pon ketemu Jumat Pon ini ya potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi ya, sehingga diperkirakan ya agak berat ke depannya. Meskipun ya Senin Pon ketemu Jumat Pon ini kalau mau dibandingkan dengan Neptune jodoh yang ketemu 24 lainnya ini sebetulnya dianggap cukup bagus ya. Kalau mau dibandingkan dengan 24 lainnya bolehlah dilanjutkan ya. Karena kebanyakan Neptune jodoh ketemu 24 ini sangat banyak yang prosentase keberhasilan rumah tangganya ini di bawah 50% ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.